warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, at-tullab wat talibat, kaum muslimin dan muslimah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbarakah ini di salah satu rumahnya kita bisa berkumpul kembali untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal agama kita, agama Islam, di mana hakikat dari agama Islam yaitu dengan mengenal kalimatut tauhid, kalimat la ilaha illallah. Maka kita menasihatkan untuk diri kami dan juga para santri semuanya, hadirkan hati antum di mana antum sekarang berada di ma'had yang di sana diajarkan tentang pemahaman yang benar, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kita mengenal agama kita yaitu agama Islam. Fa'alqi sam'ak wa hadzir qalbak. Maka mohon hadirkan hati antum, jangan sibukkan dengan at-tahadduts wal kalam, dengan berbicara, ngobrol sendiri. Li'annaka al-an tuktab, karena antum sekarang sedang disaksikan oleh para malaikat yang mencatat, yang hadir di majelis ilmu, yang mereka senantiasa mendoakan orang-orang yang hadir, para penuntut ilmu yang hadir di majelis ilmu. Maka hormati majelis yang antum sedang berada padanya, yang antum sedang duduk padanya. Jangan antum haramkan, jangan kita mengharamkan diri kita dari kebaikan yang kita sedang berada di tempat tersebut. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya dan taufiknya untuk kita semuanya. Kemudian sedikit kami menyampaikan di mana belum lama kita ditinggal dan kita telah ditinggalkan oleh salah seorang ahli ilmu di negeri ini,
beliau Al-Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas hafidhu rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Dan dari beliau kami mengambil ilmu, khususnya tentang masalah tauhid ini. Bagaimana kita mengesahkan Allah, bagaimana kami harus mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mentauhidkannya. Maka dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian melalui perantara beliau kami mengenal agama Islam, kami mengenal tauhid, kami mengenal sunnah. Dan sedikit min babi syukri lahu, laysa min babi at-ta'assub wal ghuluwi, dari bentuk rasa syukur kami atas rahmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan berupa hidayah at-taufiq untuk mengenal kebenaran, mengenal Islam ini. Maka kami sampaikan sedikit nikmat ini yang kami telah rasakan. Di mana beliau rahimahullah ta'ala adalah guru yang paling terbaik di hadapan kami yang pernah kami lihat. Beliaulah yang mengajarkan kami tentang tauhid, dan beliau pula yang paling mengamalkan tentang tauhid. Dari beliau kami belajar tentang bagaimana cara wudu, cara salat yang benar, dan beliaulah orang yang memberikan tauladan dan contoh bagaimana mengerjakan wudu dan salat yang benar. Itulah mengapa kami katakan bahwasanya masih terngiang di dalam hati kami kesedihan tersebut tentang kepergian beliau rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa askanahul firdausal a'la. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan beliau di surga tertingginya, yaitu surga Firdaus, dan Allah jadikan keberkahan, manfaat dari apa yang beliau telah ajarkan untuk kami, dan mudah-mudahan kami pun bisa melanjutkan apa yang beliau telah ajarkan dan dakwahkan untuk kami. Kemudian terkait dengan kematian seorang ahli ilmu, maka Nabi SAW mengatakan, mautul alimi musibatun la tujbar wa thulmatun la tusad. Kematian ahli ilmu adalah musibah yang tak bisa digantikan, tak bisa ditambal. Dan juga kematian ahli ilmu adalah kebocoran yang tak bisa la tusad, tidak bisa ditutupi dan ditambal juga. Maka ini adalah kesedihan dan juga musibah yang mungkin kita harus berusaha lebih sungguh-sungguh lagi dalam menuntut dan mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, dari ahli ilmu, dari para alim, dari para asatidzah kita yang masih hidup. Selagi mereka masih hidup di hadapan antum, ambil sebanyak-banyaknya dari mereka pemahaman yang hak, pemahaman yang benar tentang bagaimana mengenal Allah, tentang bagaimana mengenal agama Islam, mengenal Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan dalam kitabnya Sayyidul Khatir, laqitu masyaikha
aku pernah berjumpa dengan banyak guru, kata beliau. Ahwaluhum mukhtalifah, kondisi keadaan mereka berbeda-beda. Yatafawatuna fi maqadirihim fil ilmi, dan kapasitas ilmu yang mereka miliki pun berbeda-beda, tidak sama. Namun yang menjadikan takjub beliau dan yang menjadikan bermanfaat dan paling bermanfaat di hadapan beliau, wa kana anfa'uhum li, dan yang paling memberi manfaat, efek positif yang paling besar, kata beliau, fi suhbatihi, ketika hadir di majelisnya, ketika aku mengambil ilmu darinya. Al-alimu minhu bi'ilmihi, al-amilu minhum bi'ilmihi, yaitu mereka ahli ilmu, para ulama, para guru-guru kita yang mereka senantiasa berusaha mengamalkan ilmunya. Maka ketika antum mendapati guru-guru antum yang mereka berusaha istiqomah untuk menegakkan dan mengamalkan ilmu yang mereka ajarkan, maka jangan pernah sia-siakan. Wa in kana ghairuhu a'lamu minhu, walaupun yang lainnya lebih berilmu darinya, namun yang berusaha mengamalkan apa yang dia ilmui itu sudah jarang. Dan beliau hidup di zaman 500 atau di tahun 597 Hijriah, di abad ke-6 Hijriah. Demikian beliau mengatakan, yang ahli ilmu, para ulama yang berusaha mengamalkan ilmunya itu jarang dibanding yang memiliki banyak kapasitas ilmu. Lebih lagi di zaman kita, di abad ke-15 Hijriah, yang dimana ahli ilmu sangat sedikit. Terlebih lagi ahli ilmu, para guru yang mereka berusaha mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita di antara hamba-hambanya yang berusaha meneladani, mentauladani, mengikuti orang-orang yang telah mendahului kita dalam ilmu dan juga di dalam amal, bukan hanya sebatas ilmu. Maka kami mengingatkan untuk diri kami dan juga antum semuanya, wahai para penuntut ilmu, hiasi diri kita dengan ilmu, tapi jangan lupa ilmu ini tidaklah akan menjadi hiasan yang sangat indah tanpa amal. Maka amalkan. Ketika antum tahu hadir di majelis ilmu, itu harus diam, fokus, perhatian, tidak ngobrol, tidak sibuk sendiri. Amalkan. Tanfa'lak. Pasti jaminannya apa? Walaupun mungkin sekarang antum belum merasakan manfaatnya, nanti antum akan rasakan manfaatnya. Keberkahan ilmu yang antum pelajari. Setiap kali antum hadir, hadirkan hati, hadirkan mata, hadirkan telinga. Jangan disibukkan dengan yang lainnya. Dan ini yang kita sedihkan ketika kita melihat para penuntut ilmu hadir di majelis ilmu, hanya jasadnya, adapun hatinya tidak tahu kemana. Ayyuhal akhibba azani Allah wa iyyakum. Kita berada di akhir zaman yang butuh sosok menjadi panutan dan tauladan untuk diri kita, yang berusaha menegakkan ilmunya dengan amalnya. Dan itulah yang kita saksikan dari beliau rahimahullahu ta'ala, yang diantaranya tadi telah kita sebutkan. Kita atau kami belajar tentang bagaimana tauhid. Pertama kali, khususnya saya sendiri, saya pertama kali belajar dan mengenal tauhid yang benar dari beliau. Dan beliaulah orang yang pertama kali di hadapan kami, dalam pandangan kami, yang berusaha menegakkan tauhid yang beliau ajarkan kepada kami.
Dan itu pula yang kami saksikan sampai akhir ajal beliau. Beliau tidak berubah dari apa yang beliau telah ajarkan untuk kami. Maka kita butuh sosok guru yang seperti itu. Dan kita telah ditinggalkan seperti beliau. Dalam masalah sholat tadi, masalah wudhu, khususnya diri saya, pertama kali saya belajar tentang wudhu yang benar. Walaupun sebelumnya juga saya belajar, tapi diajarkan betul bagaimana dari A sampai Z yang benar dari beliau. Dan beliau yang berusaha mengamalkan itu pun menunjukkannya di hadapan kami. Begitu juga dalam masalah salat, yang itu merupakan tiangnya. Maka kami wasiatkan pula untuk diri kami dan juga antum semuanya para penuntut ilmu. Jadilah para penuntut ilmu yang sesungguhnya, para penuntut ilmu yang sejati, yang berusaha menegakkan adab-adab para penuntut ilmu, yang dimana dia tujuan utamanya, dia belajar, dia tahu, dia mengilmui, dia memahami, bukan untuk dijadikan pajangan, bukan untuk dijadikan hiasan, tapi dia berusaha untuk menghiasi dirinya dengan amal. Amalkan ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Amalkan ilmu yang antum pelajari di ma'had yang berbarakah ini. Banyak ilmu yang penuh keberkahan yang antum bisa ambil dari para guru-guru antum di ma'had yang berbarakah ini. Amalkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan keberkahan di dalam setiap hidup kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala pun wafatkan kita di atasnya, di atas kebenaran ilmu yang kita pelajari. Kemudian di antaranya juga kami wasiatkan kepada diri kami dan juga antum semuanya, hindari, jauhi ahlul bidah, wattahdhiru min ahlil bidah. Khususnya di zaman ini, menjauhi ahlul bidah itu sangat dibutuhkan kalau kita ingin menjaga agama kita. Dan yang dimaksud dengan at-tahdhir, menjauhi ahlul bidah, yang pertama, adamul julusi fi majalisihim. Jangan hadir duduk di majelis mereka. Yang mereka tidak tegak di atas akidah ahlu sunnah, manhaj salaf, yang senantiasa mendahulukan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Tinggalkan majelis yang bukan seperti itu. Kemudian makna yang kedua, adamu sama'i ila aqwalihim. Jangan pernah dengar penjelasan ucapan mereka, kajian mereka, baik dari YouTube, Facebook, dan yang lainnya. Karena sebagian para penuntut ilmu menganggap bahwasanya tidak apa-apa dengar dari mereka. Hati-hati, waspada. Sebagaimana para ulama kita mengingatkan, al-qulubu dha'ifah, hati ini sangatlah lemah. Wasyubahu khattafah, sedangkan syubhat itu tajam dan menyambar-nyambar. Siapa yang menganggap sepele dan siapa yang berani mengatakan ndak apa-apa hadir duduk di majelisnya ahlul bidah, maka ketahuilah bahwasanya dia telah terjatuh dalam syubhat itu sendiri. Siapa yang berani mengatakan bahwasanya ndak apa-apa, ambil perkataan mereka, buang baiknya, maka ketahuilah bahwasanya dia telah terjatuh atau dia padanya syubhat tersebut.
Dan yang ketiga makna dari menjauhi ahlul bidah, adamu qiraati kutubihim. Jangan coba-coba baca kitab-kitab mereka, khususnya bagi para penuntut ilmu yang baru menapaki jalannya. Jangan. Maka kalau antum pengen beli kitab, cari kitab, tanya dulu. Tanyakan kepada yang antum anggap paham, tahu kira-kira kitab tersebut layak antum beli, layak antum baca atau tidak. Jangan asal baca, jangan asal beli. Karena itu akan bisa membahayakan hati kita. Ini mungkin beberapa nasihat yang mungkin kita ingin sampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati orang-orang yang telah mendahului kita dari para ahlul ilmu, dan juga menjaga para ahli ilmu yang masih hidup di tengah-tengah kita, dan ambil sebanyak-banyaknya dari mereka, dari para asatidzah, dari para guru-guru antum, tentang kebenaran agama Islam, bukan hanya sekedar taklid, bukan sekedar hanya ta'assub. Dan kita tadi menyebutkan beliau rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, bukan sedikit pun dalam hati kami ada ta'assub, walakin min babil mahabbah wasyukri lahu, dan juga bukan bentuk gulu kami, tidak. Namun ini karena sekarang kita sedang membahas tentang kalimatut tauhid, maka kita ingin menyampaikan tentang nikmat yang kami telah rasakan, di mana kalimat tauhid ini kami memahaminya dan kami mengambil pertama kalinya, khususnya saya, dari beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita melanjutkan dari apa yang telah disampaikan dan dijelaskan dalam tafsir kalimatut tauhid oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, dan dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, dan juga tambahan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahumullahu wara'ah. Dan kita sampai pada perkataan muallif, walakinnal murada qauluhum ma'a ma'rifatiha bil qalbi wa mahabbatiha wa mahabbata ahliha wa mahabbatiha wa mahabbati ahliha wa bughdhu man khalafaha wa mu'adatuha. Masih membahas tentang makna kalimatut tauhid, akan tetapi maksud dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan ketika antum mengenal dan mengetahui kebenaran, jangan pernah takut untuk meyakininya dan juga menyampaikannya. Karena apa? Mereka yang menetapi kesesatan, mereka yang menetapi kebid'ahan, kesesatan, penyimpangan, mereka pun tidak pernah takut sama antum. Kenapa kita takut sama mereka? Adapun ketika antum menjelaskan kebenaran, kemudian ada yang benci antum, ada yang nggak seneng sama antum, biasa, itu wajar. Lihat pertama kali Nabi SAW mendakwahkan kalimat tauhid ini, yang tadinya semua manusia seneng sama beliau, seneng betul, percaya betul, yakin betul sama beliau. Orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy pada zaman itu, mereka sayang betul sama Nabi SAW, percaya betul, nitipin barang, kalau ada
dititipin sama beliau. Kalau ada kabar beliau kabarkan, semua langsung percaya. Tapi semenjak beliau mendakwahkan kalimat tauhid, menyeru mereka agar mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, saat itu juga beliau langsung dapat musuh, langsung dimusuhi. Dan yang menjadi musuh pertamanya bukan lain keluarga beliau, yang terdepan paman beliau. Maka bagi kita yang mengaku dan merasa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berusaha mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah takut dengan celaan mereka, dengan permusuhan mereka, karena selamanya sampai tegak hari kiamat kebenaran dan kebatilan tidak akan pernah bareng jalan bareng, tidak ada ceritanya. Nah, maka dan akan tetapi yang dimaksudkan dengan mengucapkan kalimat tauhid ma'a ma'rifatiha bil qalbi, dengan mengetahui dan memahaminya dengan hati. Jadi kalimat tauhid ini dipahami dalam hati kita dan diyakini, diilmui, dipahami dan diyakini dalam hati kita. Karena inilah modal seorang muslim. Wa mahabbati ahliha, dan mengharuskan kita mencintai kalimat tauhid dan juga mencintai orang-orang yang menegakkan dan mendakwahkan kalimat tauhid. Mencintai para nabi dan para rasul, mencintai para ulama yang telah mendakwahkan, yang melanjutkan dakwah dari para nabi dan para rasul sampai zaman kita. Wa bughdhu, dan kecintaan ini dan keimanan yang benar ini tentang kalimat tauhid mengharuskan kecintaan kepada kalimat tauhid dan juga ahlinya, orang-orang yang menegakkannya. Dan itu tidak cukup, belum cukup sampai kita juga membenci orang-orang yang menyelisihi kalimat tauhid, orang-orang yang menjadi musuhnya, orang-orang yang mereka menentang kalimat tauhid, dari ahlul bidah, dari orang-orang musyrikin, dari orang-orang kafir. Maka kita membenci mereka. Namun tetap kita pun mengasihi mereka, menyayangi mereka, dalam artian kita mendakwahi mereka agar mereka mau kembali menegakkan kalimat yang hak ini. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, al-muradu min la ilaha illallah, yang dimaksudkan dari kalimat la ilaha illallah, qauluha bil lisan, yaitu kita ucapkan dengan lisan kita, ma'a i'tiqadil qalbi biha, dengan mengharuskan kita meyakini dengan hati kita, dengan mengharuskan kita meyakini kalimat tauhid ini dalam hati kita, wal amali bi muqtadaha, dan juga mengharuskan kita mengamalkan konsekuensi kalimat tauhid, wa muwalati ahliha, dan juga mencintai, loyal kepada orang-orang yang menegakkan tauhid. Maka kalau ada dalam hati kita ada kebencian dengan orang-orang yang mendakwahkan tauhid, falyatadarak, maka kita koreksi, kita cek hati kita, ada apa ini hati, kok sampai benci sama orang yang mendakwahkan tauhid. Nah, apalagi kalau ada ustadz yang selalu ngajarin tauhid lagi, pasti yang disampaikan tauhid. Hati-hati. Faliyatadar. Karena apa? Konsekuensi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, jangan sampai ada dalam hatinya kebencian
kepada orang-orang yang mengajarkan dan mendakwahkan tauhid dan menegakkan tauhid. Yang ada kita mencintai mereka. Karena apa? Dengan mencintai mereka berarti kita mencintai siapa? Mencintai Allah Jalla Jalaluh. Wa mu'adati man khalafaha, dan mengharuskan kita ketika kita mengucapkan la ilaha illallah memusuhi orang-orang yang menyelisihi kalimat tauhid. Wa hadza huwal hubbu fillah. Inilah kecintaan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Mencintai sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan. Wal bughdhu fillah, dan membenci sebagaimana pula yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan. Fahadhihi kulluha min muqtadha la ilaha illallah. Maka ketahuilah ini semuanya adalah bagian dari konsekuensi ucapan kita dengan kalimat la ilaha illallah. Maka mulai sekarang kita tata, kalau kita ngaku beragama Islam dan siapa yang mengaku dia seorang muslim, maka dalam hatinya harus dia tanamkan kalimat la ilaha illallah ini. Maknanya apa? Berarti dia harus memahami kalimat tauhid, memahami syaratnya, konsekuensinya. Di antara konsekuensinya dia harus mencintai orang-orang yang menegakkan tauhid, orang-orang yang mendakwahkan tauhid, orang-orang yang membela tauhid, dan memusuhi juga orang-orang yang memusuhi tauhid, memerangi tauhid. Walihadza qalu, oleh karena itu mereka mengatakan, para ulama kita menjelaskan la ilaha illallah, kata beliau. Para ulama kita menjelaskan bahwasanya kalimat la ilaha illallah laha sab'atu syurutin, memiliki 7 syarat. Nadzamaha ba'dul ulama'i biqaulihi, yang telah dibuatkan bait syair oleh sebagian para ulama dengan ucapan mereka, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka. Berapa sudah? 4. Ma mahabbatin wa inqiyadin wa qabulin, atau wal qabulu laha. Ma mahabbatin wa inqiyadin wal qabulu laha. Berapa? 7. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma mahabbatika wa inqiyadin wal qabulu laha. Kemudian Syekh Shalih menjelaskan zada Syekh Sa'ad ibn Atiq. Kemudian Syekh Sa'ad ibn Atiq menambahkan dalam bait tersebut rahimahullah syartan thaminan, syarat yang ke-8. Faqala, maka beliau mengatakan wazida thaminuha, dan ditambahkan syarat yang ke-8, al-kufranu minka bima siwal ilahi. Al-kufranu minka, al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Maka ditambahkan syarat yang ke-8, yaitu mengkufuri, yaitu engkau mengkufuri bima siwal ilahi, dari Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, minal asya'i qad uliha, dari sesuatu yang telah dituhankan oleh banyak manusia, dari sesuatu yang banyak diagungkan
dari Tuhan-Tuhan yang telah diagungkan oleh banyak manusia. Karena Tuhan, sesembahan yang diagungkan oleh manusia bukan satu jenis saja, bukan satu macam saja, tapi banyak jenisnya. Dan ini membuktikan bahwasanya sesembahan dan Tuhan-Tuhan selain Allah itu ada banyak, jumlahnya sangat banyak, dan kita wajib mengetahuinya dan meyakininya. Saya ulangi, jumlah Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan selain Allah ada banyak, banyak jumlahnya, dan wajib bagi kita untuk mengetahuinya dan meyakininya. Wajib hukumnya, bukan boleh aja. Nah, kenapa? Karena nanti kita apakan? Sebagaimana yang disebutkan tadi, syarat yang ketujuh, al-kufran. Kita dengan meyakininya, untuk apa? Kita kufuri mereka. Kita kufur kepada semua Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimana mungkin kita kufur kepada Tuhan-Tuhan selain Allah kalau kita tidak meyakininya. Maka wajib bagi kita mengetahui dan juga meyakini Tuhan-Tuhan yang banyak dalam rangka untuk kita mengkufuri mereka. Karena bagaimana kita mengkufuri kalau kita tidak meyakininya? Maka itu mustahil. Wa rukna la ilaha illallah. Jadi di sini beliau mulai masuk dalam syarat dan rukunnya. Dan syarat itu sebelum rukun. Sebelum masuk rukun ada apa? Syaratnya. Namun yang sering kali kita perhatikan itu apa? Hanya rukunnya, syaratnya diabaikan. Dan nanti insya Allah kita akan jelaskan juga satu persatu. Dan dua rukun kalimat la ilaha illallah adalah human nafyu wal isbatu. Adalah an-nafyu, yaitu meniadakan, dan yang kedua al-isbat, menetapkan. Apa yang dimaksud dengan meniadakan dan menetapkan, maka nanti akan disampaikan insyaallah. Fala yakfin nafya, maka tidak cukup hanya meniadakan. Wala yakfil isbata, kata beliau. Dan tidak pula cukup dengan hanya menetapkan. Bal la budda minal itsnain, akan tetapi mengharuskan dua perkara tersebut. Meniadakan dan juga menetapkan. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala menjelaskan dari apa yang telah disampaikan, menambahkan tambahan penjelasan dari apa yang telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Nabbahal musannifu rahimahullahu ta'ala fi hadhil jumlati. Syekh Shalih di sini memberikan perhatian dalam jumlah ini kepada maksud makna dari ilal muradi min la ilaha illallah, dari maksud dari kalimat la ilaha illallah. Wa annal murada min hadhil kalimah, di mana maksud dari kalimat yang mulia ini al jam'u baina ma'naha fi i'tiqadil janani wa qawlil lisani wa amalil jawarihi wal arkan wa muwalati ahliha wa muadati a'daiha hubban fillahi wa bughdan fillah. Di mana maksud dari makna kalimat ini, yaitu beliau ingin memberikan penjelasan kepada kita
bahwasanya maksud dari makna kalimat ini adalah al-jam'u baina ma'naha, menggabungkan dari semua maknaha, dari semua maknanya, dengan meyakininya dalam hati, mengucapkannya dengan lisan, dan juga mengamalkannya dengan anggota badan, dan juga memahami rukun-rukunnya, dan mencintai ahlinya, serta memusuhi musuh-musuhnya. Dan inilah sebagai bentuk kecintaan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan membenci sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa min huna dzakarul ulama'u, dari sini para ulama kita rahimahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, fi bayanihim li hadhil kalimah, di mana mereka menjelaskan kalimat ini, anna laha ma'nan wa laha syurutan, bahwasanya kalimat la ilaha illallah memiliki makna dan juga memiliki syarat. Fa amma ma'naha, adapun maknanya, Masya Allah, adapun maknanya, perhatikan baik-baik. Syekh Shalih menjelaskan adapun makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah, fahuwa, kalau yang kita sering dengar apa? La ma'buda bihaqqin. Di sini beliau tidak pakai bihaqqin. La ma'buda haqqun illallahu. La ma'buda haqqun illallahu. Jadi kalau saya sering nanya, boleh nggak pakai hakun atau bihakin? Atau pakai bihakin aja nggak boleh pakai hakun? Maka yang mungkin dia mendapatkan penjelasan pertama kali maknanya itu hanya la ma'buda bihakin, maka bilang nggak boleh Ustaz. Nggak boleh apa? Nggak boleh hakun Ustaz. Bihakin aja. Namun yang benar apa? Boleh dua-duanya. Bahkan yang paling asal atau asalnya yaitu dengan hakun, sebelum dengan bihakin. Itu. Wa qad jumi'a fi hadhil kalimah bainan nafyi wal itsbat, dan ketahui dalam kalimat ini itu terkumpul dua kalimat atau dua jumlah. Dalam kalimat la ilaha illallah terkumpul apa? Terkumpul dua jumlah. Jumlah nafi yang pertama, dan yang kedua jumlah isbat. Jumlah nafinya berupa la ilaha haqqun atau la ma'buda haqqun, dan jumlah isbatnya illallah, yang dengannya diambil apa? Al-haqqu huwallah atau Allahu huwal haq, Allahu haqqun. Itu jumlah al-itsbat. Oleh karenanya beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan nafi. Fa nufiya istihqaqul ilahiyah an ghairillah, maka ditiadakan uluhiyah. Ilahiyah maknanya adalah ibadah. Ditiadakan ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tiadakan ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka harus ditiadakan dulu siapa? Tuhan-tuhan selain Allahnya. Dengan apa? Dengan persaksian tadi. La ma'buda haqqun. Tidak ada Tuhan yang benar. Berarti kalau tidak ada Tuhan yang benar, maknanya apa? Semua ilah, semua Tuhan, semua sesembahan batil. Makanya kalau diartikan tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak, maka ini memalingkan dari asalnya.
butuh diperinci lagi, butuh diperinci lagi, butuh dijelaskan yang lebih detail lagi. Maka peniadaan hak ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mempersaksikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagai Tuhan-Tuhan yang batil. Wa uthbitatil ilahiyah, dan ditetapkannya ibadah yang benar atau ketuhanan, keesaan, wal ibadatu lillahi wahdah. Makanya di sini makna ilahiyah wal ibadah itu mengandung dua makna. Makanya beliau ulang di situ makna, ada kata al-ilahiyah wal ibadah, keesaan, kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Kalau ditanya Tuhan yang benar, sahih, ada berapa? Satu. Tapi kalau ditanya Tuhan ada berapa? Satu. Faqad akhta. Kalau ente jawab ada satu, salah. Buktinya Tuhan yang disembah manusia ada banyak. Maka kalau ditanya Tuhan ada berapa, ada banyak. Tapi apa? Semua Tuhan-Tuhan tersebut, yang ada tersebut, yang diagungkan oleh manusia ini, apapun bentuknya, apapun jenisnya, semuanya adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Adapun Tuhan yang hak, Tuhan yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang kita diperintahkan untuk mengesahkannya, memberikan ibadah untuknya, pengagungan hanya untuknya, hanya ada berapa? Satu, yaitu Allah Tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan ini sampai sini dulu, baru nanti kita masuk ke penjelasan tentang syaratnya insyaallah ta'ala biidnihi ta'ala. Gak tahu pekan depan, gak tahu kapan, mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan terakhir sebelum saya tutup, sebagaimana di awal kami mengingatkan dan kami nasihatkan diri kami dan juga antum semua, kalau antum sudah hadir di majlis seperti ini, Mada fa'al, mada naf'al, apa yang harus kita kerjakan? Al-kisam'ak wa basarak, dan yang paling penting al-kikolbak, berikan hati, berikan telinga, berikan pandangan antum. Razaqakallahu fahman wa ilman nafi'an. Dan dengannya mudah-mudahan niscaya Allah karuniakan untuk antum keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Tapi ketika antum hadir di majelis yang seperti ini, kemudian antum sibuk sendiri, ngobrol sendiri, kaif? Bagaimana keberkahan itu ada? Bagaimana keberkahan itu Allah berikan untuk kita? Bagaimana Allah akan sampaikan rahmatnya untuk kita? Bagaimana Allah akan masukkan ke dalam hati kita ilmu yang bermanfaat? Dari mana? Maka perhatikan, dijaga. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.